Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Kepala Balai Veteriner Lampung, Bapak Dr. Hewan Suryantana, MSI, dengan tema Hari Rabies Sedunia 2024. Banyak hal yang sudah disampaikan Pak Suryantana. Ini menarik pemirsa, karena Hari Rabies Sedunia tujuannya ini adalah untuk memberitahu, mengadvokasi. Ya. Bukan menakut-nakuti. Betul. Saat ini kita berada pada sesi kedua. Di sesi pertama banyak hal yang sudah disampaikan. Ini menarik, Pak Suryantana. Kita lanjutkan. Terkait soal ini, Pak Suryantana. Kasus-kasus kejadian di dunia maupun juga termasuk di Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Silakan, Pak Dokter. Baik. Terima kasih, Pak Umar, Bapak-Ibu sekalian, pemirsa Tegar TV. Kasus rabies di dunia, mungkin saya informasikan dulu bahwa di dunia, khususnya di negara-negara berkembang tropis, begitu ya, itu 99% ya, penular dan reservoirnya atau penyimpan virus dan penularnya itu adalah anjing. Ya. Mayoritas anjing. 99% itu anjing ya. Di dunia ya. Di dunia. Kemudian kalau kejadian kematian manusia karena rabies ya, menurut laporan WHO, itu per tahun diperkirakan sekitar 59.000, Pak. Oh, banyak. Bukan angka yang kecil, Pak. 59.000. Makanya di beberapa kesempatan dan di beberapa tulisan disampaikan bahwa penyakit ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, tetapi sering terpinggirkan, sering tidak dipikirkan orang. Orang lebih berpikir penyakit-penyakit lain yang mungkin tingkat kefatalannya atau fatality rate-nya jauh di bawah rabies. Betul. Makanya sampai dibuat kegiatan Hari Rabies Sedunia, begitu, supaya semua peduli. Ada apa peringatannya? Betul. Semua peduli bahwa ini penyakit yang sangat berbahaya, gitu, sangat berbahaya dan memiliki tingkat kefatalan yang sangat tinggi, sampai bisa 100% ketika sampai muncul gejala klinis. Gejala klinis. Ketika tidak ditangani dengan baik. Gitu. Betul. Kemudian dari tadi saya sampaikan sekitar 59.000 kejadian per tahun, ya. Itu negara tetangga kita yang memiliki kasus terbanyak itu adalah di India. 36% kejadian dari seluruh dunia itu ada di India, ternyata begitu. India ini memang populasinya juga tinggi populasi anjing tinggi ya, dan menyumbang angka sekitar 60% dari kematian akibat rabies di Asia. Itu dari India. Ya. Itu penyebabnya anjing. Kera, kucing gitu ya. Betul. Tapi seperti tadi saya sampaikan bahwa 99% penularnya itu adalah anjing. Terutama anjing-anjing liar. Pelihara itu. Betul. Ya. Kemudian untuk kejadian di Indonesia, Bapak-Ibu sekalian, mau izin saya baca boleh ya? Silakan. Takut salah ini. Silakan. Baik. Untuk kejadian di Indonesia, menurut data dari Kementerian Kesehatan ya Pak Pak. Itu di tahun 2024 ini dari Januari sampai Mei, 5 provinsi dengan kasus gigitan HPR tertinggi adalah yang pertama Bali. Bali itu pantai itu, Pak. Daerah pantai dan budaya mereka adalah memelihara anjing. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat dari daerah-daerah atau provinsi yang memiliki data riwayat gigitan HPR tinggi maupun terjadinya kematian, itu pasti daerah-daerah yang masyarakatnya terbiasa untuk memelihara anjing. Ya, maka ini bukan menyalahkan, bukan loh ya, tetapi ini harus menjadi perhatian ketika kita memang ingin memelihara anjing, kan begitu, atau memelihara HPR yang lain. Ya. Artinya anjing itu harus dipelihara. Baik. Siap. Nanti kita bahas belakang. Saya sampaikan kembali yang 5 provinsi dengan kasus gigitan tertinggi. Ya, pertama adalah Bali dengan kejadian gigitan itu 18.555 laporan, Pak. Luar biasa tinggi, Pak. Ya. 18.000. Ya. Kemudian di Nusa Tenggara Timur itu 8.466 gigitan. Kemudian yang ketiga adalah Sulawesi Selatan dengan laporan gigitan 3.297. Ya.
Sumatera Utara 2.632 dan Sumatera Barat 2.278. Ini Januari sampai Mei, Pak. Bukan sampai September loh ya. Ini sampai Mei, Januari Pak. Sampai Mei. 2024, Pak. 2024. Ya. Oke. Dari Juni ke sini sampai ke September belum ada laporan, tapi maksud saya ini baru 5 bulan pertama saja sudah sekian tinggi, kan begitu ya? Betul, maksud saya ingin menginformasikan seperti itu. Iya. Kemudian Pak, dari daerah-daerah yang mempunyai laporan gigitan tinggi tadi, ada 6 provinsi dengan kasus kematian karena rabies tertinggi di Indonesia. Itu saya sampaikan juga. Nusa Tenggara Timur itu tertinggi dengan 16 kematian. Kematian ya? Ya, kematian. Okay. Sumatera Utara ada 5 kematian, Kalimantan Barat ada 5 kematian, Sumatera Selatan ada 4 kematian. Ini dekat kita, Pak, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Ya. Kemudian di Nusa Tenggara Barat ada 3 dan di Bali ada 3. Di Bali, walaupun tadi di Bali kejadiannya sangat tinggi, tapi ya. yang meninggal, yang meninggal 3. Ya. Okay. Ini kan juga nanti terkait dengan kesiapsiagaan dari Dinas Kesehatan untuk menindaklanjuti laporan-laporan gigitan itu, kan begitu, Pak. Ya. Kemudian Pak, untuk di wilayah Lampung. Di Lampung sendiri, ya ini menarik. Kalau ini. Lampung ini alhamdulillah di 2 tahun terakhir ini tidak ada gigitan yang mengakibatkan kematian. Ya. Alhamdulillah. Ya. Tapi kalau laporan dan diagnosa positif rabies di hewan itu di tahun 2023 dan 2024 kami menemukan di beberapa kabupaten kota, yaitu di Kota Bandar Lampung, Metro, kemudian Lampung Tengah, Lampung Utara, Waikanan, dan Tanggamus. Ya, ini perlu kami 6 kabupaten kota. Ini kami sampaikan supaya khususnya daerah-daerah ini, kabupaten kota ini lebih waspada lagi dan lebih siap siaga untuk pemberantasan. Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Tengah, Lampung Utara, Waikanan, dan Tanggamus. Juga sedikit informasi, Pak, begini. Seperti tadi saya sampaikan bahwa di dunia ini 99% gigitan anjing, ya. Iya, betul. Ini di wilayah Sumatera khususnya dan wilayah pelayanan Balai Veteriner Lampung, kejadian rabies di kucing ini juga meningkat, Pak. Ya. Di kucing meningkat. Ini bisa kita pahami bahwa populasi kucing liar itu semakin banyak. Kemanapun kita pergi, Pak, itu biasanya kita ketemu kucing liar, ya, Pak, Betul. Dengan meningkatnya populasi kucing liar ini membuka peluang meningkatnya kasus positif rabies di kucing juga akhirnya, kan begitu. Betul. Ya. Saya ngebayang kalau kucing liar itu, Pak, di pasar-pasar banyak sekali, di kan tempat pembuangan sampah, di pasar itu kan banyak sekali. Betul. Dan ini menjadi salah satu titik risiko yang harus kita perhatikan bersama, ya, baik masyarakat yang ada di situ, pemerintah daerah, dan semua pihak yang memang punya kapasitas untuk melakukan pemberantasan rabies, begitu, Pak. Jadi selain anjing tadi 99% betul, anjing, ya. Tapi sekarang kucing pun sudah mulai banyak kasus terjadi di kucing. Ya, karena banyak juga kucing liar. Iya, tapi betul. kalau peliharaan itu gimana, Pak? Ya, jadi gini, kalau peliharaan, ya, makanya salah satu yang harus kita lakukan, khususnya oleh pemilik-pemilik hewan piaraan, itu harus melakukan pemeliharaan dan pengelolaan pada hewan piaraannya ini dengan baik. Tidak melepas liarkan hewan piaraannya. Manfaatnya apa ketika hewan tidak dilepas liarkan? Yang pertama, mengurangi interaksi hewan piaraan kita itu dengan hewan liar. Betul. Yang kedua, dalam hal manajemen populasi, kita akan tahu misalnya di Bandar Lampung yang punya anjing atau punya kucing itu berapa orang dan populasinya berapa. Ini berimplikasi pada nanti pelaksanaan vaksinasi untuk pemberantasan rabies. Karena apa?
supaya pemberantasan rabies ini bisa berhasil, tingkat cakupan vaksinasi atau coverage vaksinasi minimal harus 70%. Iya, iya. Jadi ketika kita tahu populasi HPR di wilayah kita itu dengan pasti, kita bisa mengalokasikan vaksin dengan pasti. Betul. Dan melaksanakan vaksinasinya juga dengan pasti, jumlahnya berapa yang harus divaksin, kan begitu. Ya, dengan itu untuk pemberantasan rabies akan bisa diharapkan berhasil. Ya. Tapi kalau semua orang membebaskan atau mau lepas liarkan hewan peliharaannya, interaksi dengan hewan liar juga tidak terkendali, pertumbuhan populasi juga tidak terkendali, kan? Betul, betul. Ya. Dan juga kita tidak mengetahui pasti populasi HPR yang ada di wilayah kita, sehingga ini akan menambah atau mempersulit proses pemberantasan rabies. Begitu, Pak. Ini luar biasa ini dialog spesial kita nih Pak Suryan Tana. Tapi memang kita dibatasi waktu juga nih. Ya, nanti kita akan lanjutkan soal ciri-ciri penyakit hewan yang terjangkit rabies, termasuk manusianya juga nih. Menarik. Ya, pemirsa, ini dialog spesial kita menarik ini, tapi waktu juga saat ini kita berada pada terakhir sesi kedua. Kita akan lanjutkan pada sesi ketiga selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.